Mario Jason Sartian, kelas 15A, Prodi Pendidikan Guru, Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan. Apa itu konsep dasar psikologi pendidikan? Konsep dasar psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, yang dimana memiliki dua objek riset, yaitu peserta didik dan pendidik, yang saling berinteraksi dalam proses belajar mengajar. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan berarti membahas tentang masalah tingkah laku manusia, baik sebagai individu atau kelompok. Peran psikologi pendidikan. Peran psikologi pendidikan menyumbangkan peran penting pendidikan dalam proses pendidikan manusia, baik itu seorang peserta didik maupun pendidik. Tugas perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan tahapan yang menjadi acuan bahwa manusia telah berkembang dari lahir hingga menuju kedewasaan. Teori perkembangan. Tahapan kognitif adalah tahapan dasar dalam tumbuh kembang kehidupan manusia, memaksakan kehendak seseorang untuk menjadi lebih baik dari orang lain merupakan tindakan pemaksaan secara mental, karena hal itu dapat berpengaruh pada ranah psikomotor. Teori ekologis, di mana manusia lahir dan berkembang serta mampu bersosialisasi baik dengan lingkungan apabila kehidupan sosialnya memberikan rasa nyaman serta memberikan energi yang positif untuk berkembang. Psikologis manusia itu sendiri. Teori etologis adalah kemampuan mengolah kecerdasan emosional dalam bentuk bahwa manusia telah berkembang dan mampu menyesuaikan diri di tempat ia tinggal. Sekolah mengajarkan tentang moral, etika, dan sopan santun. Hal tersebut dapat membentuk tingkah laku seseorang, baik di dalam masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Belajar dan pembelajaran adalah dua kata yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, karena kedua kata tersebut sangat berpengaruh satu sama lain dalam pendidikan. Belajar adalah proses tingkah laku manusia dengan lingkungan, sedangkan pembelajaran adalah proses memperoleh pemahaman, pengetahuan, perilaku, dan keterampilan. Dengan demikian, belajar dan pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dan pendidik serta sumber belajar agar tercipta pembelajaran yang efektif. Faktor yang mempengaruhi: internal, eksternal, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa saja teori belajar? Behaviorisme, kognitivisme, humanisme, konstruktivisme. Evaluasi dan hasil belajar. Evaluasi dan hasil belajar adalah proses di mana pendidikan memantau hasil belajar siswa, meneliti serta memberikan penilaian pada hasil belajar. Konsep evaluasi dapat dikatakan sebagai suatu pemberian nilai pada hasil belajar yang telah dilakukan peserta didik dengan harapan hasil atau manfaat untuk proses belajar ke depannya. Mengevaluasi harus menggunakan alat dan melalui berbagai prosedur yang sistematis agar bisa mengetahui tingkat keberhasilan dan agar mengetahui kekurangan. Diagnostik kesulitan belajar. Diagnostik kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa, dan menetapkan kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialaminya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.